Seringkali kita merasa bingung dengan cara negara ini bekerja. Kenapa keadilan terasa jauh? Kenapa kebijakan sering tak berpihak? Dan kenapa perubahan terasa lambat? Meski kita terus berganti pemimpin. Mungkin masalahnya bukan di siapa yang memimpin, tapi di bagaimana sistemnya berjalan. Kita bisa melihat Indonesia dengan cara yang lebih sederhana. Melalui hal yang dekat dengan kehidupan kita, tubuh manusia, keluarga, rumah, bahkan sebuah mobil. Dari sana, kita bisa memahami bagaimana seharusnya sistem negara ini bekerja, di mana letak kerusakannya, dan apa yang sebenarnya harus kita perbaiki. Sebelum kita mencoba memahami sistem negara lewat berbagai analogi, kita perlu berani jujur pada diri sendiri, bahwa dalam sebuah negara, rakyatlah yang menjadi bos. Dan pemerintah hanyalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Memahami sistem negara lewat analogi sebuah sistem manajemen perkebunan. Mengelola negara bukan sekedar soal kekuasaan, tetapi soal perawatan. Seperti kita menjaga kebun agar tetap subur. Tanah Indonesia boleh kaya, namun sering gersang oleh karena salah kelola. Padahal jika setiap peran dijalankan dengan jujur dan seimbang, dari pemilik hingga penjaga, kebun ini bisa berbuah manis untuk semua. Kondisi ideal negara Indonesia seperti sistem manajemen perkebunan ideal. Idealnya, Indonesia adalah sebuah kebun yang besar yang penuh dengan potensi. Setiap jengkal dari tanah bisa saja subur, setiap pohon bisa saja berubah, dan setiap warga berhak menikmati hasilnya. Agar kebun ini bisa berkembang, semua unsur harus bekerja sama dan saling menjaga. Pemilik kebun adalah rakyat. Mereka berhak merawat tanah dan menikmati panen secara adil. Dewan pengawas ibarat MPR. Mata dan telinga rakyat yang memastikan mandor kebun bekerja jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. Mandor kebun adalah seorang presiden. Ia mengatur agar pohon tumbuh subur, air dan pupuk merata, serta melapor dengan jujur ke pengawas. Pengaturan air dan pupuk adalah DPR. Mereka memastikan aturan, distribusi, dan nutrisi dari kebun tetap berjalan dengan baik. Penjaga hama dan kualitas adalah sistem hukum dan lembaga pengawas. Mereka akan melindungi kebun dari pencurian, kerusakan, dan ketidakadilan agar hasilnya dapat dinikmati semua warga. Buah-buah dari kebun atau hasil dari kebun ini adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Keberhasilan kebun tidak ditentukan hanya satu mandor, tetapi kerjasama seluruh unsur mulai dari rakyat, pengawas, mandor, pengatur, dan penjaga. Inilah Indonesia yang ideal, sebuah kebun yang matang dan tertata, di mana setiap peran dijalankan dengan tanggung jawab, dan setiap warga menikmati hasilnya secara adil. Kondisi negara Indonesia saat ini seperti sistem manajemen perkebunan yang kacau. Indonesia ini ibarat kebun luas yang subur tapi tak terawat. Pohonnya tinggi namun banyak yang layu dan tak berbuah. Setiap elemen kebun kehilangan fungsi, sehingga hasil panen pun tak pernah sampai ke tangan rakyat. Pemilik kebun, yaitu rakyat, terhalang tembok tinggi, di mana dari luar dijaga oleh TNI dan dari dalam dijaga oleh Polri, sehingga rakyat tidak bisa melihat kondisi kebunnya sendiri. Dewan pengawas ibarat MPR juga buta arah. Dia membiarkan mandor kebun alias presiden untuk bekerja tanpa pengawasan. Mandor pun menciptakan ilusi seolah-olah kebun subur, padahal banyak pohon mati dan saluran air yang tersumbat. Pengatur air dan pupuk alias DPR justru menyumbat aliran nutrisi. Aturan mereka lebih menguntungkan elit ketimbang rakyat, membuat pertumbuhan kebun menjadi timpang.
penjaga hama dan kualitas atau sistem hukum dan lembaga pengawas ikut menikmati hasil kebun dan menutup mata pada kerusakan. Akhirnya, buah kebun yang diibaratkan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak pernah benar-benar ada. Mandor membeli buah dari luar dan menampilkannya sebagai hasil panen sendiri. Sementara, rakyat percaya saja kalau kebunnya makmur. Kebun bernama Indonesia ini rusak bukan karena tanahnya miskin, tapi karena pengelolaannya salah arah. Tanpa peran yang jujur dan terkoordinasi, kesuburan hanya tinggal potensi yang tak pernah menjadi kesejahteraan nyata. Solusi perbaikan negara jika dianalogikan sistem manajemen perkebunan yang kacau. Untuk memulihkan Indonesia yang diibaratkan sebagai kebun besar, diperlukan perombakan total dalam sistem pengelolaannya. Perbaikan tidak cukup dilakukan di permukaan saja, melainkan harus menyentuh akar persoalan, tata kelola, transparansi, dan pembagian hasil yang adil. Negara membutuhkan tim manajemen yang baru, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang berintegritas, yaitu 4 pilar negara yang terdiri dari para intelektual, budayawan, tokoh adat, rohaniawan, serta unsur TNI dan Polri yang bekerja sama berdasarkan kepedulian, bukan kepentingan pribadi. Mereka harus memastikan seluruh proses berjalan secara terbuka, mulai dari audit hasil panen, pengawasan distribusi sumber daya, hingga pelaporan yang bisa diakses oleh rakyat. Ketika pengelolaan dijalankan dengan efektif dan efisien serta transparan, maka Indonesia akan subur kembali, di mana sumber daya alamnya dinikmati bersama untuk kesejahteraan masyarakat, bukan dikuasai oleh segelintir pihak. Lantas, apakah ganti presiden sudah cukup? Banyak rakyat yang berharap pergantian presiden akan otomatis membawa perubahan besar. Namun, mengganti pemimpin tanpa memperbaiki sistem hanyalah seperti mengganti mandor di kebun yang manajemennya sudah rusak. Tanpa pengawas yang berfungsi, aturan yang jelas, dan pekerjaan yang terarah, hasil panen akan tetap gagal. Masalah di Indonesia bukan pada siapa yang memimpin, melainkan pada sistem pengelolaan yang lemah dan penuh kepentingan. Presiden baru seringkali terjebak dalam struktur lama yang sudah disusun untuk mempertahankan status quo. Karena itu, perubahan sejati hanya bisa lahir dari pembenahan menyeluruh terhadap manajemen negara yang melibatkan intelektual, budayawan, tokoh adat, rohaniawan, TNI, Polri, dan pastinya rakyat sendiri. Lalu, apakah cukup menunggu pemilu saja? Bagi banyak orang, pemilu 5 tahunan dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki bangsa. Padahal, menunggu pemilu sama seperti membiarkan kebun rusak selama bertahun-tahun. Hanya karena berharap manajer baru akan memperbaikinya. Sementara menunggu, pohon-pohon terus kering dan tanah kehilangan kesuburannya. Begitu juga Indonesia, perubahan tidak akan datang hanya dengan pergantian pemimpin, melainkan dari keterlibatan rakyat setiap hari, mengawasi, menegakkan aturan, dan menjaga agar sistem tetap sehat. Pemilu sangatlah penting, akan tetapi hanyalah salah satu dari alat demokrasi, bukan solusi tunggal. Jika rakyat hanya menunggu momen 5 tahunan, kekuasaan berjalan tanpa kontrol dan kerusakan akan makin dalam. Namun, bila rakyat aktif mengawasi dan menuntut transparansi, pemilu menjadi bagian dari proses perubahan yang akan berkelanjutan. Perubahan lahir bukan dari bilik suara, akan tetapi dari kesadaran rakyat untuk terus menjaga dan merawat kebun besar bernama Indonesia. Kami ingin